Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alal qalama bil kitabah wal kitabah bil qira'ah wal qira'ah bil ma'rifah wal ma'rifah bil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa hadirin hadirat rahimakumullah dimanapun kalian berada. Sesungguhnya segala puji syukur kehadirat the King of the King, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari masa jahiliyah menuju masa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, keadilan adalah landasan kekuasaan. Itulah pentingnya karakteristik seorang pemimpin dalam mengatur dengan adil dan bijaksana. Bukan pemimpin yang hanya gagah di luar, tetapi pengkhianat di dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua mengenai kepemimpinan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah pemimpin sejati yang memimpin dengan penuh cinta, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah contoh pemimpin yang amanah, yang tidak pernah mengejar kekuasaan atau harta duniawi, melainkan senantiasa berjuang untuk menegakkan keadilan serta kebenaran bagi umatnya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu memimpin umatnya dalam konteks kultural maupun politik. Pernah pada saat di mana beliau menjadi seorang pemimpin dan memiliki beberapa kebijakan, di antaranya mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk menciptakan solidaritas antara kedua kaum tersebut. Lalu piagam Madinah ialah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah, yaitu Yahudi dan Nasrani, untuk membentuk keharmonisan, serta perjanjian Hudaibiyah dengan kaum muslimin dan Quraisy. Isi dalam perjanjian ini awalnya merugikan Islam. Namun, karena kebijakan Rasulullah SAW, perjanjian ini justru menguntungkan Islam dalam jangka waktu yang panjang. Selain Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam juga berhasil memimpin kaumnya Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat untuk memimpin bangsa manusia, jin, binatang, bahkan angin dalam suatu kerajaan yang megah. Serta Nabi Yusuf alaihissalam yang berhasil memimpin Mesir menjadi negara yang adil dan makmur. Kepemimpinan merupakan kunci dari setiap peradaban. Apabila baik kepemimpinannya, maka baik pula peradabannya. Begitupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi tausiah dari saya. Marilah kita sebagai generasi muda untuk selalu meneladani dan mengaplikasikan kepemimpinan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.